itu kan sebagai Raja Ampat itu kan bisa dibilang segitiganya terumbu karang yang di dunia ya. Betul. Itu kan warisan dunia. Semua lembaga non nirlaba juga punya perhatian untuk fokus, menjaga gitu. Empat perusahaan yang Ya. ada di izin di Raja Ampat itu dia tuh merusak lingkungan. Oke. Nah, dari data-datanya yang dipaparkan oleh kementerian itu kan disebutin tuh, misalnya dari paparan foto-fotonya bahwa Ya. mereka itu mencemar lingkungan, Hmm. bahwa mereka sih mengklaim ya bahwa mereka tuh sudah melaksanakan pertambangan secara sesuai dengan aturan, sesuai dengan SDM. Bahwa mereka sudah memperhatikan lingkungan, aspek-aspeknya dan lain sebagainya. Ya. Dan mereka berkomitmen karena kan ini kan meskipun PT GAC Nikel ini tidak dicabut, cuma kan diawasi ketat kan oleh Betul. pemerintah kan. Nah, mereka tuh bakal Terus juga diperkuat dengan keputusan MK nomor 35 Oke. kayak gitu. Karena MK melihat ketika ada aktivitas tambang di pulau kecil, dampak kerusakannya itu akan jauh lebih besar. Pulau kecil itu berapa itu? Luasannya itu kira-kira 200 hektaran lah. 200 hektar dianggap pulau kecil ya? Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store. Sobat Kontan, jumpa lagi dengan kami dari Podcast Insight Kontan episode kedua. Saya Hafid Febri. Saya Aziz Husaini. Kali ini kita akan mengangkat tema yang sedang menjadi polemik ramai seputar kontroversi pertambangan nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Telah hadir bersama kita sahabat kita Mas Dadan. Apa kabar Mas Dadan? Baik. Pak Markus apa kabar? baik. Nah, Mas Markus nih di industri ya, Mas ya? Betul. Desnya ya? Biasa aja. Oke. Dari Mas Dadan Departemen juga ya? Industri, ya. Sama di industri. Kebetulan yang mengawal isu pertambangan nikel ini ya. Di energi. Ya. Sampai sekarang ini isu masih terus bergulir kan ya? Masih rame lah, Rame masih ya. meninggalkan banyak tanda tanya. Artinya pencabutan izin 4 iup perusahaan tambang nikel di Raja Ampat tersebut belum menuntaskan permasalahan. Publik masih bertanya-tanya ya, kenapa sampai izin tersebut keluar, apalagi masih ada satu izin yang belum dicabut kan, Iya. milik PT GAC Nikel. Iya. Nah, mungkin Mas Dadan maupun Pak Markus bisa cerita ke kita, artinya karena ini persoalan yang memang sangat menyita perhatian publik, karena kita tahu Raja Ampat ini menjadi destinasi wisata yang menyimpan potensi kekayaan hayati yang sangat lengkap di dunia, bahkan disebut-sebut ya. Betul. Iya. Dan dengan maraknya aktivitas pembabatan hutan di pulau-pulau kecil yang ada di gugusan Raja Ampat ini tentu sangat mengancam kelangsungan eksistensi pariwisata di situ. Nah, seperti apa Mas Dadan kasus ini bergulir? Kenapa tiba-tiba? Karena kita ketahui kan ini izin sudah terbit sejak tahun 2015 bahkan ya, Betul. Mas Ajis ya. Lalu kenapa tiba-tiba baru sekarang kasus ini mencuat ke publik dan berujung kepada pencabutan izin oleh Presiden Prabowo? Masalah tambang nikel di Raja Ampat ini kan memang menjadi pusat perhatian publik ya, tidak hanya di Indonesia, tapi di luar negeri sendiri. Karena ada dua magnet gitu yang menjadi fokus. Pertama, ada isu energi, di situ adalah tambang nikel. Tambang nikel itu kan lagi seksi ya. Betul. Bahan baku Untuk EV ya? energi untuk masa depan. Kendaraan Ya, listrik. itu. Dan Indonesia sebagai produsen utama di dunia. Kedua, ada isu lingkungan. Isu lingkungan juga sensitif karena dunia juga kan melihat bagaimana perbaikan komitmen terhadap pelindungan lingkungan itu. Ketiga, Raja Ampat itu adalah geopark dunia. Betul. Kenapa tiga elemen itu kan menjadi pusat perhatian gitu. Kedua, ya seluruh aktivitas teman-teman di aktivis lingkungan suaranya sama. Selamatkan Raja Ampat. Ya, itu Save ada Raja Ampat, Save Raja Ampat ya. gitu. Karena itu kan sebagai Raja Ampat itu kan bisa dibilang segitiganya terumbu karang yang di dunia ya. Betul. Itu kan warisan dunia. Semua lembaga non nirlaba juga punya perhatian untuk fokus menjaga gitu. Nah, Betul. tapi satu sisi Indonesia itu kan butuh
motor penggerak pertumbuhan ekonomi. Ya. Pak Prabowo kan menargetkan pertumbuhan ekonomi 8%. Ya. Nah, tambang itu salah satu motor penggeraknya. Dan di situ nikel. Jadi kan ya pemerintah kita itu kan dihadapkan dua isu. Satu, bagaimana mengembangkan potensi ekonomi. Kedua, bagaimana mengelola lingkungan agar tidak terdegradasi aktivitas pertambangan itu. Jadi apakah kita pro ke lingkungannya, apakah kita pro ke tambangnya? Kayaknya susah memisahkannya gitu ya. Ya. Tapi yang akan coba Kontan sajikan itu adalah Mm-mm. bagaimana kita mengedukasi pembaca kita Ya. supaya isu ini tidak menjadi liar dan kontraproduktif. Ya. Ya, yang ujung-ujungnya yang kita takutkan itu kan masyarakat di Raja Ampat sendiri yang menggantungkan hidupnya terhadap Pariwisata ya. pariwisata. Tapi di sana juga kan sama suaranya berbeda, ada dua kebelah juga. Mm. Masyarakat di Raja Ampat juga ada yang mendukung, bahkan minta dilanjutkan lagi itu eksplorasi tambang nikel itu, karena kan ada rencana ke depannya itu untuk membangun smelter Ya. di Sorong. Mm. Ya, kalau nggak ada bahan bakunya mau ngambil kemana? Betul. Ya, Tadi itu- sebenarnya Mas Dadan itu 4 perusahaan itu siapa sih 4 perusahaan itu yang sebenarnya dicabut? yang dicabut itu sih ada datanya sih ya. Mungkin ada PT ini saya juga suka lupa saya itu nih kalau nama-nama itu PT ASP. ASP ya. PT ASP, yang keempat PT Nurahman ya. Nurham. Nurham ya. Pak Bagus tolong Satu lagi koreksi ya. PT KW. PT KW di Pulau KW. Di Pulau KW. Pulau KW. Hmm, Ya, oke. kalau dari di terkait tambang nikel itu kan ada leading sektor di beberapa kementerian ya. Ya. Satu yang terlibat itu kan jelas yang mengeluarkan izin itu adalah Kementerian SDM. SDM. Nah. Berarti Bahlil ya? Iya, yang mengeluarkan izin sekaligus juga belakangan kan mencabut 4 itu. Oke. Nah, kedua ada Kementerian Lingkungan Hidup Oke. di situ. Keempat ada Kementerian Kehutanan. Kenapa ada Kementerian Kehutanan di situ? Mm-mm. Karena kelima wilayah tambang itu kepulauan Ya. dan itu kawasan hutan. Nah, Jadi Masuk kawasan mas- hutan. itu kawasan lima kementerian hutan. ini ikut terlibat dalam Iya, penerbitan izin. harus bukan perizinannya kan ada masing-masing ya, banyak Iya. perizinan yang dikeluarkan. Nah, satu lagi Mm-mm. yang penting itu adalah keberadaan Kementerian Kelautan dan Perikanan. KKP. Nah, kenapa KKP juga nggak bisa dilepaskan ini? Ya. Kenapa? Karena lokasi tambang itu berada di kawasan pulau-pulau kecil. Pulau-pulau kecil. Nah, itu yang Oke. menjadi kewenangannya. Hmm. Yang menjadi problem itu kan secara regulasi itu kan di undang-undang pengelolaan kawasan Pesisir ya. pesisir Yang nomor 7 itu ya. nomor 7 itu kan tidak diperbolehkan Tidak memperbolehkan untuk menambang. menambang Oke. di pulau-pulau kecil. Hmm. Nah, gitu kan. Terus juga diperkuat dengan keputusan MK nomor 35 Oke. kayak gitu. Karena MK melihat ketika ada aktivitas tambang Hmm. di pulau kecil, dampak kerusakannya itu akan jauh lebih besar. Pulau kecil itu berapa itu? Luasannya itu kira-kira 200 hektaran lah. 200 hektar dianggap pulau kecil ya. Pulau kecil gitu Oke. lah. Ini kalau di Gag sendiri gitu, itu kan 6 ribuan hektar. 6.000 hektar. Ya, Oke. tapi izin konsesi yang diberikan itu adalah 2 kali lipat dari luas pulaunya. Pulaunya. Itu temuan ya, ada datanya lah bisa Ya. dilihat, dan Jatam juga kita konfirmasi ya, mempertanyakan kenapa izin tambangnya itu melebihi Konsesi. luasan Cakupan pulaunya. Pulaunya. Berarti kan otomatis kan setengahnya itu kan dieksplorasi nantinya di lautnya. Betul. Nah, lautnya itu yang akan menjadi persoalannya itu. Nah, itu yang polemiknya itu perdebatan antara ini pulau kecil itu boleh dikecualikan atau. Nah, belakangan kan perdebatannya itu kenapa pulau-pulau di kecil itu yang di Raja Ampat itu ada izin tambang. Ya itu sebenarnya sih ya dari dulu sudah ada. Ya. Perkembangannya itu kan udah ada gitu kan, karena belum berkembangnya pariwisata di situ. Betul. Kedua juga kan ada Undang-Undang Cipta Kerja. Yang kemarin Undang-Undang Sapu Jagat itu kan memberikan keleluasaan leg spesialis ya untuk masuknya Investor. investasi Oh, di oke. minerba. Apalagi Indonesia kan mendorong hilirisasi ya. Ya,
Ya cuma persoalannya itu kan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja itu Mhm. dengan undang-undang yang lainnya, terutama dengan undang-undang yang pengelolaan wilayah Pesisir ya? pesisir itu belum diharmonisasi. Jadi makanya Oke. kan kalau pernyataan terakhir dari Kementerian KKP itu bahwa 5 perusahaan Mhm yang mhm ada di Raja Ampat itu mhm. tidak memiliki rekomendasi lingkungan. Karena Oke. baliknya lagi di Undang-Undang Cipta Kerja itu kan memangkas perizinan Mhm. yang ada di kementerian lain atau di daerah yang lain gitu. Jadi bisa dikatakan 4 perusahaan ini itu menggunakan undang-undang sapu jagat itu tadi? Ya sebenarnya yang menjadi peluangnya di situ kayaknya. Makanya kan kita teman-teman di aktivis lingkungan hidup juga minta di Walhi, di Jatam, di Kiara, di banyaklah minta setelah dicabut izin 4 perusahaan itu Mhm. statusnya ke depannya gimana? Mmm. Apakah surat pencabutannya sudah ada? Hmm. Kalau mereka menuntut balik, kenapa dicabut? Karena izinnya udah dikeluarkan izinnya ya. Mmm. Ya, tapi walaupun pemerintah kan punya alasan, ESDM sama Kementerian Lingkungan Hidup juga lihat terutama di PT ASP sama di PT KW itu kan terjadi kerusakan lingkungan ya. Ya. Dokumen-dokumen yang diperlihatkan Karena mereka sudah produksi udah ya? produksi dan Oh. dari dokumen-dokumen video yang dirilis sama Greenpeace juga kan Mhm. di sekitar pantainya juga udah ada sedimentasi. Nah, Mmm. kayak gitu. Jadi ini saya lihat kasus Raja Ampat ini menjadi pintu pembuka untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tambang khususnya di pulau-pulau kecil dan pesisir. Mmm. Nah, saya kutip data Jatam lagi ya. Ya. Ada 35 pulau-pulau kecil yang sudah dikapling dan diberikan Konsesi. konsesinya. IUP ya? Nah, IUP-nya. Mhm. Nah, bagaimana ini nanti ke depannya? Nah, di Kontan sendiri sudah menemukan apa nih, Mas Markus? Kira-kira, dalam tulisan-tulisan di, Des Industri, terutama di energi ya, itu apa yang ditemukan sama teman-teman nih di lapangan? Ya, terima kasih Mas Ajis. Kalau kita terakhir kali kita menulis, jadi kita itu mengulas soal ini nih. Sebenarnya itu intinya adalah tadi yang disebutkan oleh Kang Dadan soal Raja Ampat ini yang banyak potensinya ya. Potensinya mulai dari pariwisata satu, kedua dari tambangnya dan juga dari biodiversifikasinya. Nah, kita tuh mencoba mengulas ini kira-kira apakah dengan keberadaan tambang ini memberikan manfaat kepada Raja Ampat atau justru sebaliknya, justru memberikan mudarat. Nah, terus yang terakhir yang kita ulas adalah bahwa memang di situ memang sudah ada potensi pertambangan ya, karena kita tahu sebelumnya juga perizinan tambang di Raja Ampat itu sudah terbit ya? Sudah terbit dan sudah jauh, sudah sejak sudah dari tahun bahkan dari zamannya Orde Baru juga sudah ada gitu. Sudah ada Kota karya karena ya? kota karya. Kota karya. Situ udah ada potensinya. Ternyata Raja Ampat itu terutama Provinsi Papua Barat, Kabupaten Raja Ampat itu adalah salah satu sumber penghasil nikel. Wow. Nikel di Indonesia. Menarik ini. Nah, itu setelah kita cek ya, itu memang ada beberapa pulau-pulau itu memang beberapa titik itu yang punya kandungan nikel yang lumayan besar. Termasuk itu yang ada di biodiversitas, maksudnya di kawasan yang benar-benar di geoparknya itu lah ya. Geopark itu memang ada juga gitu. Ada ya. Ada juga tuh nikelnya itu. Nah, itu yang membuat ini sebenarnya ini menjadi persoalan juga. Ini kenapa? Karena lagi yang seperti yang Kang Dadan tadi utarakan. Ya. Ternyata memang mereka ini terutama perusahaan-perusahaan yang sudah mendapatkan izin, dia tuh mencari celahnya dengan memakai Undang-Undang Cipta Kerja. Karena apa? Sebenarnya itu sebelumnya setelah Undang-Undang Cipta Kerja terbit itu ada lagi sebenarnya itu peraturan turunannya harusnya udah ada ya? Bukan. Jadi gini, jangan lupa ya. Jadi ini memang menjadi pemerintah harus menjelaskan secara jernih, secara tuntas, karena ini boleh dibilang ini terjadi benturan antara peraturan nih. Yang satu memakai A, yang satu memakai B, yang satu mengatasnamakan ekonomi.
Ya, investasi investasi Investasi. ekonomi ya. dengan Oke, memakai undang-undang lapangan cipta kerja. kerja. Oke. Yang satu memakai Ling- lingkungan, lingkungan. Hmm. pariwisata, Ya. dengan memakai katakanlah Undang-undang undang-undang yang pulau pesisir ya. pulau pesisir yang Hmm. kecil, sama satu lagi nih, ada lagi nih namanya Perpres. Perpres. Perpres tahun 81 2023. Ini kan Apa itu isinya? isinya itu adalah soal memetakan kawasan konservasi nasional lingkungan, dan itu semua ternyata yang kalau kita cek Ya. itu seluruh Kabupaten Raja Ampat itu masuk biodiversitas nasional. Artinya apa? Kalau misalnya mengacu ke situ, Tidak ada yang boleh menambang di dekat situ kan harusnya. Ya. harusnya itu dipenuhi. Nah, Betul. makanya ini yang menjadi pertanyaan dari publik juga. Kenapa dengan banyaknya aturan-aturan ini kok kira-kira mana nih pemerintah tuh dia tuh patokan peraturan itu mana yang mereka terapkan gitu kan. Hmm. Nah, Nah. berarti Pak Markus, alasan pencabutan 4 perusahaan itu jangan-jangan menggunakan undang-undang Perpres ini? Kita belum bisa sampai menyatakan sampai ke sana ya. Cuman dari pernyataan dari pemerintah sebelumnya, terutama Bahlil, bahwa mereka itu empat perusahaan yang ada di izin di Raja Ampat itu dia tuh merusak lingkungan. Oke. Nah, dari data-datanya yang dipaparkan oleh kementerian itu kan disebutin tuh, misalnya dari paparan foto-fotonya bahwa Ya. mereka itu mencemar lingkungan dan mereka itu sudah membuat sedimentasi. Dan di antara pulau-pulau itu sudah ada tergambar gitu kan, Kerusakannya ya. kerusakan. Ya. Nah, meskipun ada yang bilang apakah itu benar atau enggaknya, itu sempat dipertanyakan juga tuh oleh netizen tuh. Ya, Benar atau enggak nih? Jangan nih AI ini buat Ya. AI. Nah, itu Ya, kan. Konten juga nulis ya, Ya. pernyataan dari Ketua APNI ya, Mm-mm. yang bilang bahwa di dalam video itu juga ada AI-nya tuh, Ya, ya kan? Iya. Tapi secara keseluruhan memang terjadi kerusakan lah ya Betul. di beberapa pulau kecil di Raja Ampat ya. Nah, Iya. memang sih gini, setelah kita ekspor lagi, maksudnya kita mempertanyakan juga nih masalah persoalan polemik yang di Raja Ampat. Kira-kira ini sebenarnya nih apa sih maksudnya, apakah memang harus nanti Raja Ampat itu menjadi areal tambang Ya. atau menjadi geopark? Nah, kira-kira mana nih yang lebih menguntungkan nih? Nah, teman-teman di Des Industri di Energi menemukan apa setelah pencabutan ini nih, Kang Dadan? Ya lebih arahnya ketika ada dua sisi tadi kan, seperti disebutkan di awal itu kan. Ini antara kepentingan lingkungan sama kepentingan ekonomi. Oke. Ya, bisa apakah bisa dua-duanya bisa enggak? Tapi banyak kita istilahnya itu lingkungan itu ya di narasumber kita khususnya di para pegiat lingkungan itu ya harus memprioritaskan. Oke. Ya, Raja Ampat itu kan udah jadi ikon dunia gitu, nggak di Indonesia aja gitu kan. Ya. Nah, sementara tambang-tambang nikel itu kan nggak cuma di Raja Ampat saja, tapi masih ada di wilayah-wilayah yang lain. Betul. Gitu kan. Nah, dilihat dari pengalaman yang ada, ya akses penambangan mineral itu, tambang ekstraktif itu kan dampak lingkungannya juga banyak. Ya. Walaupun memberikan nilai ekonomi yang tinggi. Nah, apalagi ini di pulau-pulau kecil. Apakah pemerintah pusat, daerah, kementerian ataupun satgas segalanya bisa menjamin nggak ketika pulau-pulau yang ada di Raja Ampat itu yang saat ini yang dipertahankan tetap ada itu ada PT GAK, Nah, BUMN karena sudah menghasilkan, istilahnya itu kan bisa menjamin tidak ada kerusakan lingkungan. Itu publik juga kan masih meragukan. Persoalannya kenapa? Ketika berkaca dari pengalaman-pengalaman yang ada, setiap ada kasus yang melibatkan tambang korporasi yang melawan masyarakat adat, melawan aktivis lingkungan segala macam, terjadi konflik kepentingan juga. Di situ konflik kepentingannya kenapa? Ujung-ujungnya susah untuk melihat bahwa penegakan hukumnya itu bisa sesuai dengan apa yang diharapkan. Karena dalam penanganan kasus tambang ini kan muncul isu perampasan
hak ruang, muncul kriminalisasi Hmm. segala macam, itu selalu ada muncul di situ gitu kan. Nah, apakah efek-efek negatif itu yang dikhawatirkan pengamat, aktivis segala macam, juga masyarakat juga tidak mengganggu citra Air Raja Ampat yang ya untuk tempat berwisata Ya. tanpa disuguhkan informasi-informasi terkait pro kontra sebelah itu enggak, ya saya disayangkan saja gitu kan. Kalau misalkan perdebatannya tidak akan selesai. Nah, di sini pembaca konten pun meminta gitu kan, pemerintah tegas ya. gitu sikapnya. Apakah istilahnya itu akan membebaskan Raja Ampat dari tambang mineral nikel khususnya kayak gitu, ataupun ya tetap ada tambang di situ tapi dengan catatan bagaimana pengaturannya supaya lingkungan tidak rusak, masyarakat tidak tersingkirkan. Karena gini, Pak Bahlil pernah bilang di GAK itu jaraknya itu sekitar 30 sampai 40 ya. 40 kilometer dari pusat Raja Ampat gitu. Itu kan jauh kan gitu. Nah, tapi itu kan satu kawasan. Kedua, dengan pengawasan yang ketat segala macam, regulasi segala macam itu bisa berjalan sesuai harapan. Ya itu kan janji lah. Nah, Ini tapi khusus GAK ya, gitu. bicara soal Tapi GAK ya. yang dipersoalkan ini tuh adalah eksplorasi di tambang pulau yang luas dengan pulau kecil, dampaknya beda. Dampak lingkungannya beda. Karena misalkan gini, analogikan gini. Kalau misalkan di Pulau Kalimantan dengan luas lahannya 1000 hektar, kerusakannya 10 hektar, disamakan dengan kerusakan 10 hektar di pulau kecil yang hanya beberapa hektar. Pasti lebih parah. Nah itu yang mesti menjadi fokus perhatian, apalagi kan secara undang-undang putuskan MK juga kan memberikan amanat. Jangan sampai sebenarnya sih di putusan MK itu kan nggak detail melarang secara mutlak gitu kan tambang mineral di kawasan pulau-pulau kecil dan pesisir itu tidak menjadi prioritas ya. catatan itu. Kedua, jadi bahasa hukumnya dilarang, dilarang kalau terjadi kerusakan atau kondisi yang abnormal serius. Nah, kenapa menjadi serius? Karena itu pulau kecil. Iya. Kalau gede mah kan masih mau mindahin kemana bisa. Betul. GAK itu berapa konsesi? 6.000. 6.000. Bukan konsesi izin tambangnya tuh 12 ribuan sekian kan Pak. Nanti dicek ini kalau salah. Tapi luas pulaunya tuh kan cuma 6.000. Berarti kan lautnya kemasuk. Nah, lautnya termasuk ya? Iya Pak, kalau lautnya dikeruk segala macam, rehabilitasinya gimana? Nah, bahayanya juga gini. Jadi kan lumpur-lumpur itu kan pulau-pulau kecil itu, saya pernah wawancara dan dibawa sama teman-teman Mbak Susan Kiara gitu. Gimana pentingnya posisi pulau kecil dan pesisir. Nah, satu kata Mbak Susan itu, pulau kecil itu sebagai bentang alam. Kedua, pulau kecil itu dan pesisir itu adalah tempat makanan, habitat ekosistem makanan ikan-ikan segala macam. Nah, gitu. Jadi kalau itunya masih bagus, ikannya makin bagus. Kedua, nelayan tradisional itu kan antar pulau ya. Kalau terjadi badai, terbawa ombak tinggi segala macam. Kalau tidak ada pulau kecil, dia mau berlindung di mana? Nah, kalau ada aktivitas tambang di pulau-pulau kecil, selain pas kebutuhan makanan ikan segala macam berkurang, kedua nelayan akan semakin jauh nyari ikannya. Itu ongkos untuk biaya melautnya semakin mahal. Nah, jadi tidak sederhana itu melihat dampak lingkungan di pulau kecil dengan di pulau yang kayak segede Kalimantan, segede Sumatera segala macam. Itu fungsi strategisnya pulau-pulau kecil tuh di situ gitu. Jadi semua pun berteriak. Kalau saya semuanya berteriak, istilah itu kan selamatkan Raja Ampat. Nah, kedua, di situ kan ada masyarakat adat, masyarakat kecil, nelayan kecil gitu kan. Dia hanya mengandalkan hidupnya dari pulau itu dan lingkungan di situ. Nah, dari data ESDM itu di 5 pulau itu ada sekitar 2.000 sekian penduduk yang menggantungkan hidup. Yang paling banyak itu nggak salah di
di PT di Pulau Yang KW ya? KW ya? Kita ada Coba nanti kita iya, cari bisa ya. dilihat datanya gitu ya, saya belum bisa buka ini datanya. Jadi, ya itu juga kan masyarakat gitu ya. Betul. Apakah, oh nanti masyarakat bisa bekerja di pertambangan. Mhm, Pertambangan kan ada batas waktunya betul. dan belum tentu kapasitas SDM orang nelayan itu bisa pindah bekerja di pertambangan. Ya. Sementara kalau lingkungan pesisirnya, alamnya, lautnya segala macam, itu kan bisa menciptakan ekonomi yang berkelanjutan. Oke. Nah, seperti itu. Nah, terakhir kan memang, sudah dicabut, Heeh. ya kan? 4 perusahaan itu. Nah, GAK tidak dicabut, Mhm. ya kan? Dianggap tidak, melanggar aturan lah Mhm. menurut Mhm. pemerintah gitu. Mhm. Nah, sudah ada belum teman-teman meliput bahwa ini pencabutannya ini, sudah terkonfirmasi kepada pemilik-pemilik perusahaan atau seperti apa? Jangan-jangan memang mencabutnya baru sebatas lisan nih? Memang sih kita di dalam penelusuran ini memang, masih terus ditelusuri ya. Oke. Cuman kita sudah mendapat pernyataan dari PT GAK Nikel bahwa mereka sih mengklaim ya bahwa mereka tuh sudah melaksanakan pertambangan secara sesuai dengan aturan, sesuai dengan SDM. Bahwa mereka sudah memperhatikan lingkungan, aspek-aspeknya dan lain sebagainya. Ya. Dan mereka berkomitmen karena kan ini kan meskipun GAK Nikel ini tidak dicabut, cuma kan diawasi ketat kan oleh Betul. pemerintah kan. Nah, mereka tuh bakal memenuhi semua aturan-aturan dan syarat-syarat yang dititahkan oleh pemerintah. Nah, sebenarnya ini menarik nih, yang disampaikan oleh Kang Dadan bahwa ini masyarakat di Raja Ampat ini nanti terganggu ini, misalnya dalam hal perikanan dan Mata pencariannya terganggu ya. Nah, sebenarnya menarik nih kalau kita melihat secara ekonomi seperti apa sih sebenarnya ini ekonomi dari Raja Ampat itu sendiri. Kalau kita lihat ya di data BPS Kabupaten Raja Ampat itu memang itu kalau kita lihat ya itu justru ada pertumbuhan yang menarik di Sektor pariwisata. tersier. Oh, Apa tuh tersier? Tersier itu adalah perdagangan, oke. jasa, Oke. dan jasa lainnya, termasuk juga pariwisata dong. Berarti pariwisata ya Betul. yang Apakah itu betul? Nah, kita cek lagi nih ke data wisatawan yang berkunjung ke Raja Ampat. Raja Ampat. Nah, itu kalau dilihat ya, Ini data mana ini? BPS lagi. Oke. BPS dari Kabupaten Raja Ampat ya. Oke. Nah, kita berdasarkan Di provinsi berarti ya. Oke. Bukan, kabupaten. Kabupaten. Kabupaten Raja Ampat. Di tahun 2020 ya, itu wisata ini mungkin pada saat itu masih masih pandemi ya itu ya. Ya. Masih pandemi itu memang sih sedikit ya. Wisatawan lokal itu baru tercatat 834. 834 Itu itu lokal ya. waktu pandemi 2020 berarti. Iya, 2020. Oke. Cuman jangan salah nih. Asingnya 7.439 Kapan? Sekarang? tahun 2020. 2020. Jadi totalnya itu udah 8.273. Jadi asingnya itu memang banyak. Ternyata Raja Ampat itu Asingnya banyak ya. asingnya banyak. Seperti yang Kang Dadan bilang bahwa ini menjadi jadi status geopark itu memang benar-benar berpengaruh terhadap Raja Ampat. Jadi semua kan karena mereka kan surga snorkeling kan, selam kan. Itu Betul. status geofak dari UNESCO kan? UNESCO tahun Iya. tahun 2023. Sebenarnya kita itu sudah menyatakan statusnya geopark itu tahun 2019. 2019. Kementerian kita sudah. Jadi Tapi ada yang menarik juga di geopark itu kalau saya dibilang. Jadi kan kalau yang di awal geopark nasional itu luas lahan itu mencakup semua kawasan Raja Ampat. kabupaten berarti ya. Oh, gitu. Ya, betul. Tapi ketika diajukan ke UNESCO, nah GAK tidak termasuk. kawasan tambang GAK dikecualikan. Oke. Nah, itu juga kan banyak menimbulkan pertanyaan juga kenapa. Dan kita pernah nulis juga sih, konfirmasi juga ya ke pihak Antamnya segala macam. Ya dari pihak mereka sih menjelaskan bahwa ya justru yang membawa geopark Raja Ampat Menjadi ke dunia geopark, itu ya tidak promosinya ya dilakukan Oleh GAK. oleh GAK. Oke. Bahkan ya kegiatan-kegiatannya juga banyak diekspos Ya, oleh ya. kegiatan GAK. Nah, itu juga menimbulkan pertanyaan juga di teman-teman di Iya. aktivis Teman-teman ya. lingkungan mempertanyakan, oh kalau begitu ya
istilahnya itu ada kepentingan lain. Betul. Istilahnya itu kan. Nah, ini yang perlu dijelaskan lebih lanjut Perlu oleh dicari oleh kebenarannya ya oleh sama teman-teman. kementerian terkait itu kenapa kawasan tambangnya milik Tidak PT GAM termasuk. itu tidak termasuk Iya. kayak gitu. Nah, dan kalau dengar-dengar juga sih ketika kenapa mundurnya investor pertama yang dari Australia itu, Ya. yang kemudian digantikan oleh diganti Antam. itu karena dia melihat ke depannya itu ada Potensi ya. persoalan. potensi konflik ya. bahwa akan ditetapkan Oke. menjadi geopark geopark itu. dunia. Makanya dia mundur ya. Makanya dia mundur karena Iya, ya nanti akan berbenturan nih antara Hmm. kepentingan bisnis ekstraktif dengan kepentingan wisata dan Pariwisata konservasi. dan konservasi. Karena disebutkan juga sama UNESCO juga itu adalah 70% wilayah Raja Ampat itu adalah kawasan konservasi. Betul. Nah, Nah, ini tadi menyambung soal pariwisata BPS, data BPS itu tahun ini berapa? Ada nggak datanya tuh, Nah, Pak Markus? sebenarnya sih data terakhir itu tahun 2024. Nah, ini menariknya lagi nih. Kalau tadi kan saya sampaikan tadi kan tahun 2020 itu kan total itu ada 8.273 Ya, yang sebagian besar adalah asing ya. oke. Tahun 2024 lokalnya itu udah 8.343. Lokalnya aja udah Lokalnya. 8.000. Asingnya 24.934. Jadi totalnya itu ada 32.207 total wisata. Nah, ini naik nih dari tahun 2023 yang 19.839. Jadi boleh dibilang bahwa potensi pariwisata di Raja Ampat itu memang Besar sekali ya. Besar ya. Seharusnya besar sekali. Dan apalagi memang orang-orang asing ya. Nah, itu dia. Hmm. Kalau misalnya ngomong-ngomong soal ekonomi, nah kita ini aja nih compare aja nih. Ya. Misalnya masalah devisa berapa besar, Ya. terus masalah tambang nilainya berapa Betul. besar. Betul. Kalau kabarnya kan kalau misalnya yang di GAC Nikel itu kan sudah berproduksi dan triliunan katanya berpotensi pendapatannya. 3 triliunan. Nah, tinggal gitu ya. Iya. iya potensinya sekitar segitu. Nah, tinggal kita potensi lagi dengan Raja Ampat. Ya. Dibanding misalnya devisanya berapa, terus dia bisa menghasilkan sumber ekonomi bagi penduduknya berapa. Ya. Nah, Ya itu dari perspektif ekonominya ekonomi, ya ya. kan, tapi kan tentu nggak bisa di apple to apple antara mungkin kerusakan ya dengan pariwisatanya atau pendapatan dari tambang dengan bisnis pariwisatanya yang kita mungkin di teman-teman konten ini kan mau mencari tahu persoalan di dalam pertambangan kok bisa masuk di dalam Raja Ampat kan. Sebenarnya bisa nih kalau masalah kerusakan kerugian itu ya, itu kita bisa mengacu ke kasus yang sebelumnya yang sudah pernah diungkapkan di publik. Oke. Apa itu? Timah. Oke. Kita lihat di Bangka bahwa ya. di Bangka ya, Potensi gitu potensi ya. kan. Itu kan semua kan pada tercengang kan dengan nilai kerugian yang Sampai 200 triliun 2 sekian. triliun yang disampaikan oleh Kejaksaan Agung. Iya. Ya, itu kan berarti kan itu kan yang disampaikan oleh lembaga negara, Pak. Nah, itu bisa aja kalau misalnya itu ada niatan untuk katakanlah melihat ada potensi kerusakan. Ya. Nah, itu bisa tuh nilai kerugiannya pasti lebih besar dari dengan dengan penghasilan yang beberapa triliun ya yang dari tadi itu. Iya. Ya, Kalau satu lagi yang menjadi catatan ini begini ya. Oke lah, tambang mineral itu kan memberikan potensi pendapatan yang besar bagi negara, royaltinya lah, bisa nyerap tenaga NBP kerja, ya. NBP, terus jasa konstruksi, Betul. jasa pengangkutan, efek dominonya tetap gede ada gitu ya. Nah, tidak dipungkiri itu. Tapi yang menjadi problem di kita itu adalah ini dari data kita Kemensos, BPS juga mengkonfirmasi bahwa kantong-kantong kemiskinan itu justru lebih banyak di area pertambangan. Nah, ini boleh kalau misalkan Raja Ampat tetap tetap ada ini, apakah menjamin nggak tambang-tambang itu justru tidak memiskinkan masyarakat yang sudah ada dan bergantung dengan pariwisata? Lah kalau pariwisata itu kan menjual keunikan, kekhasan, biota lautnya, keindahan karangnya, itunya. Tapi kalau rusak apa yang bisa dijual lagi? Apalagi terjadi opini publik yang banyak
antara lingkungan dengan itu ya nggak bisa dikelola segala macam. Iya, iya. Ya orang nanti lama-lama nggak mau melirik lagi Raja Ampat, kan sayang kayak gitu. Betul. Jadi pembaca kita, netizen kita juga dari para narasumber kita ya, ya di luar stakeholder pemerintahan, ya berharapnya sih cuma satu, bebaskan Raja Ampat dari tambang ekstraktif dan kembangkan menjadi destinasi dunia Ya. yang itu memberikan pendapatan yang berkelanjutan dan sekaligus bisa menjaga bumi. Indonesia itu paru-paru dunia gitu. Setuju. Gitu kan. Itu kita ya kalau kita sih ya tidak bisa menentukan kita nggak boleh melarang nikel ada di situ. Nah, tapi bagaimana pemerintah bijaksana gitu dengan regulasi yang ada. Tadi sudah dikupas sama Pak Markus. Dari satu kementerian dengan kementerian, dari undang-undang Cipta Kerja dengan undang-undang Berbeda ya. di KKP Iya. itu masih ada gap, ada celah yang bisa dimanfaatkan untuk masuknya investasi. Ya. Pemodal itu sangat kuat. Dia bisa ada di mana-mana. Nah, apakah itu yang harus bisa disikapi bersama? Makanya Raja Ampat itu menjadi fokus perhatian tidak hanya di Indonesia, tapi dunia juga melihat. Ya. Karena itu ya viral juga kayak gitu. Artinya menjadi perhatian karena gini ya, kalau kita simpulkan dari awal tadi bahwa Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil itu tegas melarang aktivitas penambangan guna melindungi ekosistemnya kan. Dan kebetulan ini pulau-pulau kecil di daerah pariwisata yang sudah ditetapkan oleh UNESCO sebagai geopark yang menyimpan keanekaragaman hayati yang sangat lengkap di dunia itu ya. Tiba-tiba merangsek aktivitas tambang, melakukan penggundulan pulau-pulau, bahkan melakukan eksplorasi sampai ke wilayah-wilayah pesisirnya kan. Iya. Oke, kita semua sepakat tentunya bahwa aktivitas tambang ini akan sangat mengancam kelestarian ekosistem tersebut di kawasan apa Raja Ampat tadi. Di situ kalau tidak salah ada 1.500 pulau kecil. Dan kita juga bisa menggugat konsistensi pemerintah terhadap komitmennya terhadap pelestarian lingkungan ketika dia tidak mencabut konsesi Pulau Gak misalnya kan, PT Gak di situ. Nah, sebenarnya menarik seperti yang Kang Dadan bilang bahwa pemodal investor itu sangat kuat. Sini kita menganalogikan investor ini seperti Goliat raksasa melawan David. Artinya akan selalu timbul korban dari berbagai aktivitas pemodal. Entah itu lingkungan, kita sudah sepakat sudah kita bahas banyak di sini tadi, maupun masyarakat. Iya. Ya kan? Ya. Masyarakat sempat di situ. Nah, apalagi kita sama-sama tahu bahwa pemilik modal perusahaan tambang di Raja Ampat ini berkelindan juga dengan penguasa. Terafiliasi ya. Terafiliasi. Ada di situ. Ada ya pernah ditulis kontan. Pernah ya? ditulis Ada. kontan kan. penelusuran Penelusuran Nahu kita juga pernah menuliskan bahwa PT KW itu pemilik manfaat perusahaan ya. Iya. Itu tiga orang anaknya si Aguan kan. Itu salah satunya. Artinya apa? Artinya kita melihat bahwa kekuatan pemodal ketika dia kawin dengan penguasa dalam satu kepentingan, Siapa yang bisa mencegah? siapa yang bisa mencegah? Beruntung sebenarnya ketika Greenpeace kan yang pertama sekali kenceng menyuarakan ini. Iya, karena dia investigasi dan ngambil foto-foto, dokumentasi beruntung. sampai Kalau misalnya tidak ada protes kencang dilancarkan oleh Greenpeace baik di dalam negeri maupun di panggung dunia, mungkin aktivitas tambang ini sebenarnya gini Mas, penolakan terhadap eksploitasi baik tambang ataupun yang lainnya di pulau-pulau kecil itu sudah lama. Sudah lama gitu. Tapi ujung-ujungnya itu kan teman-teman di aktivis mengaku gitu. Ya dia mengadvokasi masyarakat adat, nelayan perempuan dan ujung-ujungnya dihadapkan dengan tindakan represif dan kriminalisasi. Nah, ini juga kan menjadi pertanyaan sejauh mana komitmen pemerintah. Mereka ya teman-teman itu mempertanyakan sejauh mana komitmen pemerintah
melakukan pelindungan Ya. terhadap masyarakat nelayan di kawasan pesisir. Mm. Karena ruang lingkup hidup mereka itu hanya di situ. Ya. Nggak mungkin mereka bisa dipindahkan. Dia kan Hmm. secara budaya tinggal di situ. Nggak mungkin dia ojok-ojok langsung dipindahkan menjadi pekerja tambang. Mm. Itu. Kedua, ya jauh lebih dari itu, masyarakat adat kita sering diskusi dengan Aman ya. Jadi dalam masyarakat adat itu ada kultur, ada budaya, Ya. ada peradaban. Betul. Kalau ruang hidupnya terampas, kalau ruang hidupnya rusak, hilang itu peradaban. Bukan cuma lingkungannya saja. Hmm. Itu yang harus menjadi penekanan pemerintah, tegas dan bijaksana ketika melihat antara kepentingan lingkungan, kepentingan ekonomi, dan kepentingan investasi. Iya, artinya kasus tambang di Raja Ampat ini mencerminkan betapa pemerintah sangat mudahnya mengobrol izin investasi, sekalipun itu merusak lingkungan, ya kan? Demi menarik sebanyak mungkin investasi yang masuk kan. Iya. Artinya ekonomi bisnis mengalahkan aspek yang lain-lain, Iya. termasuk kelestarian lingkungan tadi kan. Iya. Itu bagi pemerintah nomor 2 ketika yang dikedepankan selalu bagaimana menarik investasi sebanyak Iya, mungkin. iya. Yang investasi tersebut terkadang ya kita bisa potret di kawasan mana Ajis? Morowali ya. Iya. Yang kita bisa Ya, melihat Morowali. masifnya investasi smelter Cina di situ. Nikel juga kan? Iya, nih, Kang. Itu tidak terus serta-merta menaikkan atau bisa menaikkan derajat Masyarakat. perekonomian masyarakat setempat, Iya. ya kan? Bahkan di situ garis tingkat Kemiskinan. garis Jadi kan tingkat tadi juga kemiskinan bilang, tinggi. kantong-kantong kemiskinannya Iya. tuh nggak beranjak, berubah. Sebenarnya menarik nih, ada yang pernyataan dari Bung Hafid ini soal nikel dan efeknya ke masyarakat sekitar. Ya. Jadi itu ada penelitian yang dari Silios ya. Dia itu menunjukkan bahwa ternyata kegiatan aktivitas ekonomi di sekitar tambang pada tahun pertama itu oke. Karena apa? Dia kan bangun proyek, bangun smelter, Iya, konstruksi. konstruksi. banyak tenaga kerja kan. Ada Iya. belanja di situ. Belanja semuanya. Masyarakat lokal ya. Mm-mm. Dan ternyata setelah beberapa tahun, terutama setelah 5 tahun ke belakang, Iya. itu semua kan sudah pada selesai, proyek selesai, terus tinggal diolah doang, dan ternyata tuh efeknya itu ke ekonomi itu daerah itu semakin menyusut. Tenaga kerja semakin sedikit yang terpakai. Itu satu. Terus kedua, kegiatan ekonomi juga semakin berkurang. Dan jangan lupa yang paling parah, lingkungan sekitar juga. Iya. Dan Itu penelitian Silios kan ya? ya, jadi dia tuh mereka itu ini mewanti-wanti jangan sampai ini maksudnya kejadian di Morowali, Sulawesi yang digadang-gadang gitu Iya. menjadi investasi smelter nikel terbesar dunia Yeah. oleh pemerintah sebelumnya, yang digadang-gadang bahwa kita ini bakal menjadi produksi baterai listrik terbesar di dunia, itu sekarang itu justru dipertanyakan. Ya. Jangan sampai itu jadi di Raja Ampat. Dan jangan lupa perkembangan baterai ini listrik itu semakin berkembang. Ada beberapa banyak cabang-cabang yang untuk komponen bahan baku. Dan Jadi mineral lain bisa sebenarnya. bisa. Oke. Jadi bukan hanya nikel aja. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian pemerintah. menurut Artinya saya. jangan sampai terulang di Raja Ampat. Iya. Betul. Ya. Soalannya di Raja Ampat itu banyak pulau cantik Nah, yang terancam rusak, gitu kan? Mungkin di Morowali bukan kawasan Bukan. pariwisata kan? Raja Ampat ini situs geopark yang sudah ditetapkan UNESCO sebagai satu destinasi wisata pulau yang punya banyak keunikan keragaman hayatinya kan. Artinya pulau-pulau ini cantik. Iya. Iya. Kita tahu, artinya kita sudah melihat masifnya aktivitas pertambangan di Morowali yang tidak berdampak signifikan terhadap perekonomian masyarakat. Plus kerusakan lingkungannya. Iya. Persoalannya lingkungan yang dirusak di Raja Ampat ini adalah lingkungan pariwisata, ya. ya kan? Betul. Jadi gini Mas, kalau soal ini pribadi gini ya, ya sebagai warga negara, itu kan saya tidak ingin melihat tambang di Raja Ampat itu menjadi noda hitam di Raja Ampat yang cantik, yang indah. Itu istilahnya itu kan saya secara pribadi gitu ya. Karena ya saya sih
ya pengen ke Raja Ampat, kemarin nggak jadi berangkat sih. Iya. Tapi dunia udah mengakui gitu. Udah mengakui. Itu mengakui gitu. Nah, jangan sampai itu ada noda-noda hitam. Apa potensi noda-noda hitam yang merusak citra buruk itu jangan dibiarkan. Dengan dalih ini untuk kepentingan hilirisasi untuk menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi. Masih banyak Tempat lain ya. motor-motor penggerak ekonomi yang lainnya. Ya. Selain itu hanya bisa jadikan itulah opsi keberapa lah. Tapi yang ingin ditekankan oleh kita sebagai di Kontan juga gitu ya. Ya, kita berharap ya pemerintah itu bisa adil Oke. dalam menempatkan kepentingan masyarakat nelayan, masyarakat pesisir, kepentingan lingkungan juga ya investasi juga gitu. Ya. Nggak bisa dinafikan investasi kita butuh. Ya. Tapi harus disortir. Berarti kedepannya ini teman-teman dari Desindustri di Kontan masih terus memperhatikan keberlanjutan dari pencabutan dari 4. Ya, tentu. Perusahaan ya? Karena ini kan belum Karena ada suara-suara kan juga Iya. harusnya PT GAK juga dicabut. iya. Dan Kan? katanya udah dicabut, tapi kan kita belum lihat surat Nah, pencabutannya itu yang seperti apa. perlu dikawal mungkin ya sama Gitu. Karena belum teman-teman ada memperlihatkan misalkan itu kan baru jumpa pers aja. ya. Yes. 4 dicabut karena Betul. desakan yang sangat kuat gitu Kuat, ya ya. untuk selamatkan Raja Ampat Ah. segala macam. Nah, tapi itu kan jadi akuntabilitas pemerintah pelaksanaan pemerintahan yang baik dan baik Nah, dan itu. akuntabel, Ya. transparan. Ya. Lah itu sangat diharapkan masyarakat. Betul. Iya. Itu. Ya kalau pemerintah masih mempertahankan konsesi GAK yang notabene adalah anak usaha Antam. artinya di bawah Semakin ada yang di bawah, curiga. di bawah holding Min ID ya. Min ID, Min ID, ya, ya. Min Maka ID. ini akan merusak image holding BUMN pertambangan secara keseluruhan. Artinya tidak ada sense atau kepedulian terhadap aspek ESG lingkungan. Iya. Ada- ya kan? Keistimewaannya ya Mas? Kalau Iya. kelihatannya Iya. kayak gitu ya. Oh. Itu di publik yang melihat seperti itu. Artinya Raja Ampat akan tetap terancam selama GAK masih beroperasi di situ. Simpulnya kan seperti itu. Bisa jadi ya. Iya. Nggak ada jaminan, tidak ada kerusakan lingkungan. Yang pasti itu. Ya karena dia apalagi sudah produksi kan. Iya. Iya kan. Hmm. Jangan salah juga kan masih ada juga kan izin-izin lain yang katakanlah itu yang masih ada di Raja Ampat. Iya, Oh, masih. makanya Iya. Masih ada. Masih ada. Menteri SDM itu harus terbuka. Nah, Iya, itu. Jadi perspektifnya gini. Ya kan, Jadi, membuka ya iup-iup mana saja, Hmm. ya kan? Hmm. Ya itu harus dikasih tahu ke publik. iya betul. Jadi Hmm. jadi masalah polemik Raja Ampat itu jangan hanya dilokalisir di Raja Ampat, Mm. di pulau-pulau kecil itu. Tapi kan tadi data Jatam itu kan ada 35 Heeh. Mm. pulau-pulau kecil yang Hmm. sudah dikapling izinnya untuk Oke. pertambangan. Ya. Nah, ini perlu dievaluasi juga gitu kan. Jangan Iya. sampai itu jadi bom waktu juga. Iya, gitu benar yang kan. dibilang Ajis tadi bahwa Kementerian SDM harus transparan, Mm-mm. audit semua terbuka, Iya. bekukan semua, cabut semua izin itu. Artinya apa? Raja Ampat difokuskan sebagai Tuh. Destinasi kawasan wisata. destinasi Iya, wisata. Pak. Buktinya kan Raja Ampat pesonanya kuat menarik wisatawan. betul. Iya. Dari Kelihatan 2020 Dari dibanding datanya 2024 kelihatan. lonjakannya berapa itu? Baik wisatawan domestik maupun asing tadi kan? Berkali lipat itu Iya. 24.000 Nah, kan itu kan yang sebenarnya asing ke- potensi ekonomi. Iya. Iya, Mendatangkan devisa, juga mendatangkan manfaat terhadap perekonomian Iya. masyarakat Satu setempat. lagi yang lebih ininya juga pusat konservasi terumbu karang. terumbu Terumbu karang karang dunia. Nah, Lah kalau di sana udah rusak mau diteliti lagi anak cucu kita kemana nyari terumbu karang yang bagus? rehabilitasinya iya. seperti apa terumbu karang kan susah. Waduh. Susah. Gitu. Oh, itu Waktunya ratusan tuh, tahun iya. itu kalau Iya. terumbu Iya, karang. gitu. Ya, ya, emang menarik ya apa Menarik. persoalan pertambangan di Raja Ampat di wilayah pariwisata ini ya. Jadi memang mungkin sudah betul ya Kontan terus menulis soal Kita mengawal mengawal. ya. Iya. Bagaimana kebutuhan investasi dan juga kita karena ini juga terkait dengan investasi kita sebagai negara yang memiliki banyak tempat-tempat wisata gitu ya. Itu juga investasi sebenarnya. Ya itu Iya. nanti mungkin mudah-mudahan Kontan terus mengawal ya teman Pasti ya. persoalan ini. Dan kita sudahi kali ya. Ya, pesan utamanya investasi jangan mengorbankan lingkungan, Lingkungan. kan? Ini yang jelas
terjadi di Raja Ampat. Betul. Baik, terima kasih Menarik ya Mas ya. Mas Dadan, menarik sekali Ngobrolin soal sharing-sharingnya. tambang di Raja Ampat ya. Mas Dadan, Pak Kurang sih Markus. waktunya gitu. Oh ya nanti kita sambung lagi. Iya, karena belum buka data-data Ya yang makanya lainnya nanti juga, teman-teman gitu. kan di konten di Indes harian Iya. kan harus terus mengawal ini Iya. pencabutan Iya. sampai Jadi Iya. ya kan apa betul apa jangan-jangan dikasih ke tempat Iya, yang iya, lain iya. kan gitu bisa juga kan. Pulau kepemilikan pulau migrasi juga kan itu juga ada Nah, itu persoalan nanti juga kita di situ. bahas tuh lebih dalam tuh kayak gitu. Iya. Ya Mas Hafid ya. baik, terima Ya. kasih Mas Dadan, Pak Markus atas sharing yang sangat penting. Teman-teman sobat Kontan bisa langsung mendapatkan informasi yang lebih terang dari dapur redaksi Kontan. Dan tentu saja ikuti podcast Kontan selanjutnya ya, Jis. Iya. Kita insight konten ini pasti akan lebih berbobot. Iya. Nanti lebih dalam ya. Nanti kita datangkan ahlinya lagi nih. Jangan lupa subscribe ya di Kontan TV. Subscribe. Gitu. Baik. Salam cuan. Baik, terima kasih. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google.